Dan The King of Swords ini yang aku lihat tenang sebenarnya. Not really excited about anything, but you are in peace, in calm. Gak terlalu tertarik dengan apapun, tapi kamu tenang. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Desember 2023 untuk Gemini, Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke. Desember akan segera berlalu, Gemini. Sebelum Desember ini berlalu, kita akan segera lihat pesan penting apa yang perlu kamu ketahui sebelum tanggal 31 ini ya. Ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan tentang karirmu, keuanganmu, romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Whatever, just take how it resonate to your personal life. Tapi yang pasti jangan dipaksain ya guys, karena aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus ya. Jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Oke. Miring kamera ini Gemini, sama kayak kamu miring kan? Bercanda, oke. Ini kategorinya mini video ya guys, jadi durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Dimana kamu Gemini? Oke, sudah. Oh. Ya sudah ada yang datang guys. Mudah-mudahan dia nanti mau bicara ya. Oke. Kita mulai langsung dari oracle dulu tentunya. Satu kartu dari sini. Ini akan menjadi pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Please bless this reading for my Gemini. Gemini Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Gemini di sisa Desember 2023. Terima kasih. Jam. Ya. Composure. Composure ini artinya instead of calm, tenang ya, mengendalikan diri oneself ya. Jadi center of the energy is within you katanya Gemini. Oke. Apakah bisa center of energy outside you? Dalam hidup ini kita bisa nggak bikin eksternal jadi center of energy kita? Tentu saja guys, ketika kita biarkan orang lain mengubah sikap kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya nggak sih? Contohnya begini, kamu mau parkir gitu, dan kemudian rebutan parkir lah misalnya di mall begitu ya guys. Kamu duluan yang datang, yang satunya mau masuk juga, satu slot nih. Aku jadi teringat masa lalu. Biar tak ceritain gimana masa laluku. Dan terus begitu mobil ini mau masuk ke gitu. Padahal kamu merasa kamu menang ya kan? Kamu benar karena kamu duluan tuh bagian ujung mobilmu itu duluan masuk di situ. Dan kemudian dia kayak mungkin melakukan kesalahan guys, datang dari arah berlawanan. Kan biasanya kan parkir kan kalau di kelang-kelangnya itu di satu arah ya, dan kemudian dia kayak mau curang, mau ngambil duluan begitu. Oke, kamu datang ke mall ini dalam keadaan hati senang guys, karena kamu mau belanja ya, banyak yang mau kamu beli, mau buang-buang uang misalnya. Oke, nah begitu kejadian begitu kan langsung bikin bad mood. Mana dia keluar ngeyel lagi kayak mau. Nah, itulah eksternal ya, dan kemudian kamu dalam keadaan tenang, begitu kamu merespon dia dengan juga, berarti kan kamu sudah biarkan center of energy dia yang masuk ke kamu. Karena awalnya kamu in calmness. Kalau kamu seandainya menang, maka kamu akan bikin dia tenang. Itulah artinya kamu akan bikin center of energy dia dari kamu. Nah, ketika ketenanganmu berubah menjadi keagresifan yang datang dari dia tadi, berarti dia yang menang. Itu yang tidak boleh terjadi katanya guys di akhir Desember 2023. Oneness, composure. Oke. Berarti akan banyak pengaruh luar yang mengganggu ketenanganmu sebelum 31 Desember ini. Keluarga kok ya bikin aku pusing semua ya. Teman-temanku kok ya bikin aku marah semua ya. Tetangga kanan kiriku kok ya bikin aku kesal semua ya.
acara TV ini kok bikin aku pengen marah ya, kok suara orang bikin aku, kok readingan Sira ini bikin aku pengen pengen berantakin seluruh ruangan ini ya misalnya. Misalnya begitu Gemini ya, kayak itu eksternal ya. Berarti kalau seandainya suaraku saat ini atau apa yang aku katakan saat ini bikin kamu marah, kamu biarkan. Your one piece, ketenangan atau kedamaian dalam dirimu rusak oleh eksternal begitu ya. Itu yang tidak boleh terjadi katanya guys di akhir Desember ini. Kenapa? Karena kalau itu udah rusak guys, kamu nggak bisa salahkan siapapun ya. Sama kayak cerita di parkiran tadi itu. Udah selesai nih ya masalah misalnya kan, akhirnya kamu yang dapat parkir itu. Tapi kan begitu kamu masuk lift, masuk ke dalam mall, naik turun eskalator, keluar dari satu tempat belanja ke tempat belanja lain, itu kamu kalau orang seperti itu nggak akan pernah bawa kamu misu gitu, dan kamu bawa anak lagi misalnya, anak kamu jadi nggak enak ya nggak sih guys? Kenapa sih mama marah-marah mulu? Kenapa sih papa marah-marah mulu? Yang salah kan itu mobil yang lain, kok kita jadi nggak enak nih jalan-jalan ke mallnya gitu. Oke, sampai di situ di dalam tempat belanja misalnya di outlet, kamu marah lagi sama petugasnya, kamu tiba-tiba nggak suka lihat semua barang yang awalnya kamu udah suka banget pengen beli begitu, semuanya kan kacau balau ya. Jadi eksternal itu bisa mengacaukan kita guys kalau kita biarkan. Seperti itu yang mau terjadi katanya di akhir Desember ini untuk kamu Gemini ya. Oke, mari kita lihat kartu besarnya seperti apa guys. Halo, nendang guys. Please bless this reading for Gemini Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Gemini di sisa Desember 2023. Terima kasih. Aku akan ambil 3 kartu saja ya guys, dan kemudian jelaskan dari pengertian dari kombinasi ketiga kartu tersebut. Yang pertama, King of Sword, iya. Wow, sword banget guys. Five of Sword. Oh, the Lovers. This is you Gemini. Lihat bawah dulunya dulu. Oke. The King of Sword, emotionally unavailable. Sebenarnya kalau kita emotionally unavailable itu jauh lebih peace loh guys daripada full of emotion, ya nggak sih? Kalau nggak lagi jatuh cinta, dengan jatuh cinta mana rasanya lebih tenang guys ya? Bukan aku bilang lebih enak, lebih tenang dalam keadaan jatuh cinta atau tidak jatuh cinta. Nah itulah permainan emotion yang ada di dalam diri seseorang, itu bisa mengubah mood, bisa mengubah macam-macam ya. Dan the King of Swords ini yang aku lihat tenang sebenarnya, not really excited about anything, but you are in peace, in calm. Gak terlalu tertarik dengan apapun, tapi kamu tenang. Dari Desember ini, hari ini pun begitu guys ya. Jadi kalau hari ini kamu udah kacau balau atau udah kayak sedih-sedih gimana, ini bukan readinganmu ya guys. Hari ini kamu ngelihatnya itu atau ngerasa sekelilingmu itu aman-aman aja, tidak ada yang menarik atau tidak ada yang terlalu menggoda hati, tapi tenang gitu. Kamu menjalani kehidupanmu sehari-hari. Mungkin kalian udah mulai masuk masa liburan guys, tenang aja sih di rumah, beres-beres semuanya, nggak perlu masuk kantor. Besok juga libur, besok libur, bahkan ada yang sampai cuti sampai tahun baru begitu. Oke, aman-aman aja. Tapi nanti eksternal ini akan mengganggu ya. Dan kemudian ini kesannya akan adu ini guys, adu mekanik. Karena the Five of Swords itu unwinnable, unbeatable. Kalau lu nggak bisa ngalahin, kalau gue nggak bisa ngalahin lu nggak bisa ngalahin gue. Itu nanti akan menjadi kiblat kamu di sisa Desember ini atas konflik yang datang dari eksternal. Padahal sebenarnya kalau kamu bilang ya lu menang deh, serah lo, seterah. Mau menang, lu mau ambil semua uang bank, lu mau ambil semua bintang di atas di angkasa, terserah. Yang pasti gue nggak mau ikut-ikutan jadi galau atau pikiran kacau atau hati nggak tenang gara-gara ulah lo. Kalau seandainya kamu bisa bilang begitu, you are in the state of King of Swords, not so excited about anything, but everything is calm. Kehidupan kamu ini kurang-kurang menyenangkan aku lihat Gemini sampai dengan 31 Desember, tapi tidak akan mengganggu orang kalau tidak diganggu. Begitu ya. Maka ubahlah prinsipmu tadi, aku tidak akan mengganggu orang kalau tidak diganggu, dengan siapapun tidak akan bisa mengganggu ketenanganku. Bisa nggak guys? Bisa dong. Kalian pernah bikin afirmasi gitu nggak hari-hari gitu guys? Jadi satu hari itu dibikin targetnya. Misalnya begini, hari ini baru bangun pagi ya, tidak ada siapapun yang bisa bikin aku marah. 3 kali guys. Hari ini tidak ada siapapun di dunia ini atau tidak ada apapun di dunia ini yang bisa bikin aku marah. 3 kali ya. Dan sudah itu jalani harimu seperti biasa. Itu kayak akan mengunci pikiran kamu guys, sehingga apapun eksternal yang terjadi, kamu akan ingat dengan janjimu pada dirimu sendiri, kamu tidak akan marah.
Oke, jadi misalnya kamu lihat ada temenmu yang whatever yang bikin kamu kesel begitu, langsung ingat janjimu. Oh iya, hari ini kan aku nggak mau marah. Oke, kalau kamu rutin bikin-bikin begitu, afirmasi-afirmasi harian itu Gemini itu penting banget. Nanti itu akan membuat kamu terbiasa. Tanpa kamu berjanji ke dirimu sendiri pun di hari itu, tapi kamu akan ingat terus bahwa aku tidak akan marah. Nggak marah ngapain, nggak marah, begitu ya. Sama seperti ini, yang perlu kamu lakukan berarti sebelum tanggal 31 Desember ini kayak mengafirmasi dirimu, apapun di luar sana, siapapun itu tidak akan bisa atau tidak akan aku izinkan mengganggu atau mengubah moodku. Aku akan tetap in calmness atau in peace sampai dengan 31 Desember ini. Nah itu. Tapi kalau kamu mengafirmasi justru kalau lu ganggu gua hajar lu, itu the Five of Swords. Terlepas dari kamu menang menghajar itu orang, kamu tetap mengeluarkan energi. Kamu akan keluar dari in state of peace. Gak akan ada ceritanya damai lagi guys. Seandainya pun kamu menang, konon lagi kalah guys, nggak bisa tidur ya nggak sih. Jadi siapapun yang kayak berusaha untuk memancing-mancing emosimu, memancing-mancing amarahmu, atau mengajak kamu berantem, atau mengajak kamu berkonflik, katanya bilang ke dirimu sendiri, aku tak akan pernah biarkan kamu mengganggu ketenanganku. Dan itu pasti akan memerlukan kesabaran ekstra guys, dan juga sifat mengalah yang sangat penting ya. Dan itu semua nggak akan bikin dia kenyang guys, tapi akan bikin kamu menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Mengalah, sabar, itu akan bikin orang menjadi jauh lebih baik ya. Karakternya, it's like shaping, kayak mengasah pisau katanya. Dimulai dari akhir Desember ini untuk kamu ya. The Lovers muncul di sini. Even begitu banyak perbedaan, but harmony is there. Ingat ya apa pemahaman The Lovers. Kalau ini adalah kartu konvensional, dua orang yang sangat berbeda, di belakangnya ada dua sayap angel ya, dan kemudian satu orang di bawah naungan sayap kiri, satu orang lagi di bawah naungan sayap kanan. Itu dua-duanya berbeda banget, tapi mereka memutuskan untuk in harmony. Jadi kalau tadi tetangga kamu yang bikin kamu kesel mulu gara-gara daun pohon mangganya guys, selalu yang daun matinya masuk ke halaman rumahmu misalnya begitu, ketika kamu bilang enggak bakal aku biarkan daun pohon manggamu ini merusak moodku seharian, apalagi sampai 31 Desember ini, maka kamu akan tetap menjalin hubungan yang baik dengan tetanggamu. Mengalahnya di mana? Kemungkinan besar kamu harus membersihkan daun itu sendiri. Setiap hari, itulah pengorbananmu. Demi apa? Demi state peace within yourself. Sehingga besok kalau tetanggamu itu keluar jogging, kamu jogging pun bisa bareng joggingnya, tanpa perlu membahas daun pohon manggamu busuk semuanya jatuh ke halamanku, tanpa perlu berantem. Ya gak sih guys? Kayak gitu yang mau diingatkan ke kamu sebelum 31 Desember ini berlalu ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Gemini Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Desember 2023 guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Gemini. Thank you very much. Dadah guys.